Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran prakarya. Nah, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita akan belajar mengenai kerajinan bahan limbah keras. Silahkan disimak ya videonya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa mampu memahami mengenai pengertian, jenis, sifat, karakteristik, pengolahan dari limbah bahan keras berdasarkan rasa ingin tahu dan kepedulian lingkungan. Nah, perhatikan ini adalah beberapa gambar dari limbah yang ada di sekitar kita. Bahan limbah keras. Limbah keras adalah limbah yang berwujud keras, padat, tidak mudah berubah bentuk, tidak mudah diolah, dan tidak mudah terurai dalam tanah. Limbah keras juga terbagi menjadi dua, yaitu limbah keras organik dan limbah keras anorganik. Yang pertama, limbah keras organik adalah limbah yang berasal dari alam, tumbuhan, dan hewan, bersifat keras, padat, dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk terurai dalam tanah. Yang kedua, limbah keras anorganik adalah jenis limbah yang berwujud keras, padat, dan sulit atau bahkan tidak bisa untuk diuraikan atau tidak bisa membusuk. Contohnya itu limbah keras anorganik itu ada plastik, pecahan keramik, pecahan kaca, dan baja. Sampah anorganik ini berasal dari sumber daya alam dan kimia yang tidak dapat terbaharui. Akumulasi limbah yang merupakan sisa hasil buangan mempunyai potensi sebagai polutan atau penyebab polusi. Oleh karena itu, dengan proses daur ulang, limbah mendapatkan perhatian khusus dan penanganan yang maksimal. Limbah keras relatif sulit terurai dan mungkin beberapa bisa terurai tetapi memerlukan waktu yang lama. Limbah tersebut berasal dari sumber daya yang berasal dari pertambangan seperti minyak bumi, batu bara, besi, timah, dan nikel. Limbah umumnya berasal dari kegiatan industri, pertambangan, dan domestik, yaitu dari sampah rumah tangga. Contohnya cangkang kerang, tempurung kelapa, sisik ikan, kaleng bekas, botol, plastik, karet sintetis, potongan atau pelat dari logam, berbagai jenis batuan, pecah-pecahan gelas, tulang belulang, styrofoam, dan yang lainnya. Pengolahan limbah organik dan anorganik memiliki teknik yang berbeda. Limbah organik biasanya didaur ulang menjadi pupuk tanaman sampai dengan bahan bakar biogas. Sementara limbah keras yang ada di lingkungan masyarakat terlebih dahulu dilakukan pengolahan melalui beberapa cara berikut. Yang pertama ada sanitasi. Nah, yaitu suatu metode pengolahan sampah terkontrol dengan sistem sanitasi yang baik. Yang kedua adalah pembakaran. Nah, sampah dibakar di dalam alat insinerator. Nah, hasil pembakarannya berupa gas dan residu pembakaran. Yang ketiga adalah penghancuran. Penghancuran sampah dilakukan di dalam mobil pengumpul sampah yang telah dilengkapi dengan alat pengaduk sampah. Sampah-sampah tersebut langsung dihancurkan menjadi potongan-potongan kecil yang dapat dimanfaatkan untuk menimbun tanah yang letaknya rendah. Limbah keras yang dapat didaur ulang yaitu tempurung kelapa, cangkang kerang, tulang belulang, plastik, logam, kaca, plastik, dan kaleng. Limbah-limbah dapat dipilih sesuai kebutuhan. Jika dinilai tidak layak pakai, maka limbah dapat diselesaikan dengan cara dibakar. Sebaliknya, limbah yang masih dalam kondisi utuh dapat dimanfaatkan kembali menjadi karya kerajinan. Jika limbah sudah beralih manfaat menjadi barang kerajinan, secara ekonomi nilainya akan meningkat. Nah, ini adalah berbagai pameran kerajinan limbah bahan keras atau hasil kerajinan limbah bahan keras. Nah, prinsip kerajinan bahan limbah keras itu
pada umumnya memiliki prinsip yang sama, yaitu dengan sistem 3R, yaitu reduce, reuse, dan reduce itu untuk mengurangi pemakaian sampah tersebut. Yang kedua, reuse itu menggunakan kembali barang tersebut, dan recycle itu mendaur ulang bahan tersebut. Jenis dan karakteristik bahan limbah keras. Limbah keras yang digunakan sebagai bahan dasar kerajinan dapat dibedakan menjadi 2 jenis, ya. Yang tadi yaitu ada limbah keras organik dan anorganik. Limbah keras organik ini limbah yang terdiri atas kandungan bahan yang pejal, solid, kuat, dan tidak mudah berubah bentuk, berasal dari sumber daya alam, daratan, dan lautan. Contohnya cangkang kerang laut, sisik ikan keras, tulang ikan, tulang hewan berkaki 4 seperti sapi, kerbau, dan kambing. Tempurung kelapa dan potongan kayu. Hampir semua limbah keras organik dapat dimanfaatkan kembali sebagai produk kerajinan, tetapi diperlukan peralatan yang cukup kuat untuk membantu dalam pengerjaannya. Ini adalah berbagai limbah keras. Ada cangkang kerang laut, ada tulang sapi, tulang ikan, sisik ikan, tempurung kelapa, dan potongan kayu. Yang kedua, limbah keras anorganik. Limbah yang terdiri atas kandungan bahan yang kuat dan tidak mudah dihancurkan dengan alat biasa, melainkan harus menggunakan teknologi tertentu seperti pemanasan, pembakaran, dan penghancuran. Contohnya plat-plat dari logam, pecah-pecahan keramik, pecahan kaca, wadah atau botol plastik, dan kaleng. Meskipun begitu, tidak semua limbah keras dapat diolah kembali menjadi karya kerajinan karena keterbatasan alat dan teknologi. Ini adalah berbagai limbah keras anorganik. Ada potongan logam, pecahan keramik, pecahan botol atau kaca, kaleng, dan botol-botol plastik. Pengolahan bahan limbah keras. Proses pengolahan masing-masing bahan limbah keras secara umum sama. Pengolahan dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Di bawah ini proses pengolahan sederhana yang dapat dilakukan untuk bahan limbah keras. Yang pertama adalah pemilahan bahan limbah. Kita harus menseleksi dulu bahan limbah keras yang perlu untuk dilakukan sebelum proses produksi. Yang kedua, pembersihan limbah. Keadaan limbah keras biasanya tidak cukup bersih. Oleh karena itu, perlu dilakukan pencucian dengan menggunakan deterjen agar zat bekas makanan atau minuman dapat larut dan limbah keras menjadi bersih. Yang ketiga adalah pengeringan. Pengeringan dilakukan secara konvensional, yaitu menggunakan sinar matahari langsung atau dapat juga secara langsung dengan dibersihkan menggunakan lap kering. Yang keempat, pewarnaan. Pewarnaan pada limbah keras dapat dilakukan dengan cara disemprot atau dikuas dengan cat. Kelima adalah pengeringan setelah pewarnaan. Setelah diberi warna, bahan limbah harus dikeringkan kembali dengan sinar matahari langsung atau diangin-anginkan. Yang keenam, penghalusan bahan agar siap pakai. Bahan limbah yang sudah kering dapat di-finishing agar mudah diproses menjadi karya. Proses finishing juga berbagai macam caranya, seperti dipotong, ditempa, dilem, digerinda, atau diamplas. Di bawah ini merupakan penggolongan hasil limbah keras yang dapat dijadikan bahan baku produk kerajinan dilihat dari kondisinya. Yang pertama, daerah pesisir pantai atau laut. Limbah keras yang banyak tersedia seperti cangkang kerang, tempurung, kelapa, sisik ikan, dan tulang ikan. Yang kedua, daerah pegunungan. Limbah keras yang banyak dihasilkan di daerah ini adalah limbah kayu pinus, kayu abasia, dan kayu kamper. 3. Daerah pertanian. Limbah keras yang didapat di daerah ini adalah tulang-tulang hewan ternak seperti tulang sapi, kerbau, kambing, ayam, serta tulang ikan. 4. Daerah perkotaan. Limbah keras yang dihasilkan di daerah perkotaan biasanya berupa pecahan kaca, pecahan keramik, potongan logam, dan aneka plastik bekas perabot. Terima kasih telah menyimak materi pada pertemuan hari ini. Untuk materi kerajinan bahan limbah keras kita lanjutkan di minggu depan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, bisa di Google Classroom atau PC via WA. Terima kasih. Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.